Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Sebelumnya sudah dibahas tentang shift chipper atau Caesar chipper. Kita di sini akan membahas tentang substitution chipper, beginner chipper, advanced chipper, hill chipper, dan transposition chipper. Bagi yang sudah paham tidak masalah, ini hanya sekedar mengulang saja bagi yang sudah paham untuk mengingat kembali. Nah, apa itu substitution chipper? Ini merupakan salah satu jenis kriptografi klasik, yang mana cara kerjanya adalah menukarkan setiap huruf dari urutan alfabet dari A sampai Z. Jadi urutan alfabet itu dari A sampai Z yang berjumlah 26 secara acak atau random. Nah, supaya gampang, intinya adalah random dan tidak boleh ada huruf yang sama. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kunci biasanya menggunakan sebuah kata. Oke, kunci biasanya menggunakan sebuah kata, tidak menggunakan huruf. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sisa huruf dari kata tersebut. Gimana nih? Contoh, misalnya kuncinya atau disebut dengan key royal, sehingga substitusi pada alfabetnya menjadi, ini kita buat dalam plain alfabet, yaitu plain alfabet dari A sampai Z. Nah, chipper alfabetnya adalah, di mana kuncinya adalah royal, berarti sisa dari royal itu adalah B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. L tidak boleh karena sudah dipakai. M, N, A, begitu seterusnya. Nah, sehingga apabila ada plain text, kalimat awal ibuku surgaku, jika dienkripsi menjadi chipper text-nya @gu qtpcrgt, di mana I di sini menjadi huruf E, B menjadi huruf O. Nah, bagaimana kalau kata kuncinya memiliki huruf yang sama, seperti contoh 2, Kei Andrinata, sehingga substitusi pada alfabetnya menjadi, kita buat plain alfabetnya A sampai Z. Nah, kita masukkan Andri, ANDRI, lalu Nata. Nah, di mana huruf A di sini sudah dipakai. Nah, di mana tadi kuncinya adalah tidak boleh menggunakan huruf yang sama. Ini ya, tidak boleh menggunakan huruf yang sama. Jadi Andri IT, N sudah dipakai, NA ini sudah dipakai. Jadi tinggal ANDRT, sisanya alfabetnya adalah BCE, diurutkan. Jadi mana yang sudah dipakai di skip, dilewati. Contoh ini seharusnya ini diawali dari huruf B, cuma sudah dipakai dari kunci dari BC gini. Oke, jadi gampang ya, tidak terlalu sulit. Jadi ini saya kasih ringkas-ringkasnya saja supaya kalian tuh paham. Oke, selanjutnya beginner chipper, di mana merupakan algoritma klasik yang merupakan pengembangan dari metode Caesar chipper atau shift chipper yang sudah dibahas sebelumnya, yang mana kunci menggunakan berulang sepanjang teks. Nah, kunci yang digunakan akan berulang, artinya dia melooping. Apabila udah sampai huruf Z, maka kembali lagi ke huruf A, itu maksudnya. Tidak mengacak seperti substitusi random, dan tidak menggeser urutan alfabet seperti shift chipper, dia menggeser. Nah, urutan alfabet dimulai dari angka 0. Nah, jadi kesimpulannya, intinya adalah ada penjumlahan. Ini dia, penjumlahan angka karakter dengan angka keyword dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya di modulo 26. Oke, intinya penjumlahan. Cara kerjanya adalah, beginner chipper misalnya kita menggunakan keyword setia, maka angkanya ini kita konversikan seperti ini. Kita konversikan dalam bentuk angka, yang mana angkanya itu diawali dengan angka 0. Nih, urutan alfabet dimulai dari angka 0. Jadi A itu diawali dengan angka 0 sampai dia Z menjadi angka 25. Sekarang kita konversikan. Ada plain text, jaga hati, jaga pikiran. J dikonversikan menjadi angka 9. A dikonversikan menjadi angka 0. Begitu selanjutnya. Nah, sekarang kita jumlahkan plain text-nya yang sudah kita konversikan, lalu K-nya yang sudah kita konversikan, di mana K-nya kita konversikan setia,
S itu 18, E itu 4, begitu selanjutnya. Nah, ini kita gunakan secara berulang. 18, 4, 19, 8, 0, berulang lagi. 18, 19, berulang lagi. Begitu sampai 8, udah selesai. Nah, ini kita jumlahkan. 9 tambah 18, 27. 27 dimodulo 26, hasilnya adalah berapa? 1. Berarti 1 yaitu B. Ini dia. Oke. 0 ditambah 4, 4, hasilnya E. 6 tambah 19, 25, hasilnya Z. Mana lagi yang ada di modulo? Nah, contoh ini. 8 ditambah 18, 26. 26 di modulo 26, hasilnya 0. 0 maka A. Jadi begitu ya. Jadi dijumlahkan lalu di modulo 26. Jika kalian menemukan V-Generate menggunakan tabel, itu sama saja. Bisa kalian buktikan menggunakan tabel dan bisa kalian membuktikan dengan menggunakan teknis penjumlahan seperti ini. Oke, selanjutnya AvenChipper merupakan algoritma klasik yang merupakan pengembangan dari metode V-Generate. Berarti dari metode yang tadi, yang barusan tadi. Nah, di mana setiap huruf dalam alfabet dikonversi menjadi nomor urutnya, sama seperti tadi ya, dikonversi menjadi nomor urutnya dan dienkripsi dengan rumus fungsi matematika. Apa itu? Ini dia. E ini maksudnya enkripsi ya. X AX tambah B mod M. Mod ini modulo. Di mana X nomor urut karakter dari plaintext. Oke ya, yang sudah dikonversikan. A itu bilangan primer dari 1 sampai 26. B itu bilangan asli. M jumlah alfabet dimulai dari 0. Nah, tadi di sini ada bilangan primer, ada bilangan asli. Bilangan primer dia rumusnya harus 1 sampai 26. Apa itu bilangan primer? Bilangan primer adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Paham bilangan primer? Kalau tidak paham boleh belajar lagi. Contoh, angka 1 bilangan primer enggak? Tidak, karena bilangan angka 1 hanya satu angka saja. Jadi bilangan primer ini harus terdiri dari 2 angka dan dibagi oleh angka itu sendiri. Maksudnya gimana nih? Oke. Angka 2. Angka 2 apakah bilangan primer? Iya, angka 2 bilangan primer. Kenapa? Karena dia faktorialnya cuma angka 2 dan angka 1. Kalau 3 bilangan primer, iya, angka 3 bilangan primer. 5 bilangan primer. 7 bilangan primer. 9 bilangan primer? Tidak. Kenapa tidak bilangan primer? Karena ingat, bilangan primer hanya terdiri dari 2 angka, angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau angka 9 dibagi 1, 9 dibagi 3, 3. Sudah 3 digit dia, 1, 3, 9. Jadi dia bukan bilangan primer. Kalau belum paham, nanti silakan belajar lagi ya. Kuncinya bilangan primer adalah terdiri dari 2 angka. Angka 1 dan angka itu sendiri gitulah. Oke, biar nggak pusing dengan bilangan primer, kita lanjut aja ya. Kita skip, nanti kalian bisa belajar apa itu bilangan primer. Cara kerja AvenChipper. Kunci terdiri dari 2, yaitu A dan B. A dan B ini tahu dari mana? Dari sini. Nih, A dan B, di mana A bilangan primer, B bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya. Kalau bilangan primer yang dimulai dari angka berapa? Angka 2. Tapi maksimal 26 ya. 25 apakah bilangan primer? Kira-kira? Nah, 25 dibagi 5 dibagi 1. Itu coba. Nah, kunci terdiri 2, yaitu A dan B. A bilangan primer, B bilangan asli. Setiap plaintext dikonversi menjadi nomor urutnya. Plain alfabet A sampai Z, angka 0 sampai 25. Kemudian setiap nomor urut digunakan rumus X ini konversinya AX tambah B mod M. Contoh nih, ada plaintext namanya semangat.
dimana kuncinya 3 sama 10. 3 ini bilangan primer, 10 ini bilangan asli. Nah, jadi ciphertextnya menggunakan Advent Chipper gimana? Oke. Tadi kita konversi, jangan lupa ya, kita konversikan jadi semangat. Kalau dikonversikan semangat, S dia 18, E dia 4, M dia M12. Nah, begitu selanjutnya. Lalu gunakan rumus untuk huruf S. Huruf S kita dapat dia kalau dikonversikan angkanya adalah 18. X ini adalah hasil konversinya ya. A bilangan primer, B bilangan asli, mod 26, berarti E 18 sama dengan 3 dikali 18 karena rumusnya sini X sama X, ini bilangan urutan plaintext-nya, ditambah 10 dimana kuncinya tadi 3 dan 10 mod 26. 3 dikali 18 54 ditambah 10 mod 26, 54 tambah 10 64 mod 26, hasilnya 12. Kita lihat 12, maka alfabetnya adalah M, begitu seterusnya. Jadi di algoritma ini kita menggunakan rumus ya, di Advent Chipper ini pakai rumus fungsi matematika. Nah, jadi ini harus dijabarkan setiap plaintext ya yang sudah dikonversi. Tiap-tiap hurufnya dibuat rumus seperti ini ya. Nah, gunakan rumus tersebut hingga selesai, maka menjadi MWUKXKP. Kalau di enkripsi dia menjadi seperti ini menggunakan Advent Chipper. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.